kasih Mbak Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat pagi buat teman-teman apoteker di mana saja berada peserta webinar ini. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semuanya dalam acara yang sangat menyenangkan ini dan menarik ya, karena ketika saya dikontak untuk memberikan atau berbagi, judulnya adalah bagaimana menjadi apoteker yang hits gitu. Saya tanya, hits itu yang kayak gimana sih? Ya, jadi mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol aja ya, barangkali saya juga sangat tersanjung ini karena mendapatkan kesempatan yang tidak biasa. Jadi mungkin dianggap rada hit begitu ya, sehingga mungkin diundang ke sini, tapi yang jelas pembicara kedua pasti lebih hit daripada saya karena beliau masih lebih muda, lebih kekinian ya. Kalau saya di sini merasa paling tua ya, tapi memang tadi saya senang sekali ada senior-senior saya, ada Bu Siti Aminah, ada Pak Karim, ya, ada Pak Elvi, dan yang masih semangatnya masih muda-muda. Jadi memang betul Mbak Tias bahwa kita tidak perlu dibatasi oleh usia, tetapi kita bisa berperan dengan kondisi kita masing-masing ya, dan bagaimana bisa bermanfaat begitu. Nah, saya akan izin untuk sharing screen saya. Sebentar, maaf. Sebentar ya. Ya, apakah sudah bisa dilihat? Ya. Jadi istilah hits sendiri mungkin menarik karena kalau bahasa kita nih hits itu kalau bahasa Inggris kan memukul ya, tapi ini adalah istilah slang ya sebetulnya ya. Jadi saya mungkin mohon izin nanti lebih banyak cerita dan ngobrol aja, dan mungkin ada yang bisa diambil manfaatnya begitu. Oh ya, sebentar. Ya. Jadi apa sih yang disebut sebagai hits itu ya? Jadi hits adalah satu istilah dalam bahasa gaul sebetulnya, ya, yang merupakan bahasa Indonesia non standar yang dipakai oleh anak-anak muda sehari-hari ini. Saya cari langsung searching itu di internet, apa sih gitu. Ya, katanya sih artinya tuh populer dan juga kekinian begitu. Jadi kita kalau wah lagi hit nih, berarti kan biasanya lagi ngetren atau lagi populer, kemudian ya paling update begitu. Yang lagi hit itu berarti yang paling update kekinian begitu. Ya, jadi populer sendiri, saya mengambil dua ini ya. Kalau populer sendiri kan berarti dikenal. Sedang kekinian berarti ya tadi paling update lah gitu ya, menyesuaikan dengan zaman. Nah, kalau ngomong tentang populer, maka zaman sekarang gampang sekali loh orang jadi populer ya. Mau pakai sensasi atau mau pakai prestasi, itu bisa dipilih ya. Jadi untuk sering ya kita sering mendengar atau mendapatkan info viral tentang sesuatu ya, apalagi tentang artis misalnya, atau mungkin orang-orang biasa yang tiba-tiba berbuat sesuatu yang kemudian menjadi viral ya. Tapi ada yang tadi sifatnya sensasional atau apakah itu prestasi. Nah, tentunya kita berharap bahwa apoteker itu hitsnya bukan karena sensasi ya, tetapi adalah karena prestasi. Nah, jadi kalau saya mencoba mendefinisikan dari apoteker hits adalah berarti apoteker yang populer dan kekinian, berarti selalu update begitu ya. Tentunya dengan catatan adalah karena prestasinya, diharapkan bukan karena sensasinya gitu ya. Nah, kemarin sering kita menjumpai kan ada masalah-masalah di dunia maya maupun dunia nyata yang kemudian membutuhkan kita bersikap. Nah, itu sikap kita bisa mau sensasi atau mau prestasi. Nah, itu menjadi pilihan ya. Nah, era Internet of Things ya, zaman sekarang ini, jadi era digital, era dunia maya, era internet, ini kita sebetulnya sangat mudah sih menjadi hits itu ya. Dan saya sering menjumpai juga banyak blog maupun YouTube ya dari apoteker-apoteker muda ya yang bagus-bagus begitu. Jadi sebenarnya cukup banyak sih apoteker-apoteker hits di dunia maya ini ya. Nah, sekarang kita masuk kepada tadi ya, karena kita berharap bahwa apoteker itu akan hits karena prestasi, bukan karena sensasi. Nah, prestasi itu apa? Prestasi itu bisa prestasi akademik yang bisa diperoleh melalui kegiatan akademik ya. Jadi biasanya kita
diukurnya dengan derajat akademik ya, apakah S1, S2, S3 begitu. Kemudian mungkin ada ukuran IPK dan sebagainya, itu mungkin prestasi akademik. Tapi kita juga sebetulnya bisa sangat mungkin untuk berprestasi non-akademik ya, mungkin ada seni, olahraga, termasuk kemudian yang ya kemasyarakatan, ya organisasi, saya kira sangat banyak. Nah, mungkin yang ingin saya ingatkan adalah bahwa prestasi itu bukan sesuatu yang sifatnya instan, ya, tapi memerlukan proses pembentukan dan konsistensi pemeliharaan. Jadi kalau sekarang teman-teman melihat mungkin ya, saya bukan ini, tapi mungkin melihat saya ada prestasi begitu. Itu bukan proses yang sebentar. Usia saya sudah seksi ya, jadi udah di atas 50. Ya, artinya saya udah melalui proses yang lama untuk sampai ke sini. Ya, untuk menjadi kemudian dikatakan tadi hits begitu ya, itu memerlukan proses yang lama. Dan itu berasal dari usaha yang terus-menerus dan konsisten. Jadi kalau hanya biasanya kalau sensasi itu kan sekali viral habis gitu ya, kemudian orang nggak inget lagi. Tapi yang namanya prestasi dia bisa dipertahankan ya, karena dia orang yang berprestasi itu akan dia konsisten untuk mempertahankan atau memeliharanya. Dan yang ingin saya ingatkan untuk saya sendiri juga bahwa keberhasilan dan atau prestasi itu adalah suatu resultan atau hasil dari waktu dan usaha. Saya coba bikin kutak-katik kayak bikin rumus gitu ya. Ini rumus bikinan saya sendiri sih. Jadi prestasi itu adalah usaha kali waktu. Jadi ini di luar ini ya, di luar takdir ya. Saya tidak biasanya saya tak kasih plus 1 adalah takdir Allah gitu kan, atau izin Allah. Tapi di sini sebagai manusia saja dulu. Jadi prestasi itu adalah usaha kali waktu. Artinya apa? Kalau kita ingin mendapatkan prestasi yang lebih besar, tentu misalnya akan minta 2P, artinya salah satunya harus ditingkatkan. Apakah menjadi 2U plus kali 1W, ya, jadi artinya usahanya harus ditingkatkan 2 kali supaya mendapatkan prestasi 2 kali. Ya. Nah, jadi kalau misalnya, jadi antara U sama W itu berbanding terbalik. Kalau kita ingin mendapatkan usaha yang lebih cepat, pasti mendapatkan prestasi yang dalam waktu yang lebih singkat, maka usaha kita harus 2 kali lebih tinggi, ya, 2 kali lebih kuat usahanya. Tapi kalau usaha kita hanya setengah, maka kita akan membutuhkan waktu 2 kali lebih lama. Ya, artinya bahwa usaha dan waktu itu sesuatu yang berbanding terbalik, sehingga tadi kalau kepengen cepat, berarti kita usahanya harus lebih keras, begitu. Intinya gitu sih. Ini bahasanya bahasa kayak matematik, sebenarnya isinya gitu, seperti itu maksudnya. Artinya ketika contoh ya, saya kepengen waktu itu zaman saya pertama kali menjadi guru besar itu masih termasuk muda, waktu itu 40 tahun. Nah, orang waktu itu masih belum banyak guru besar dalam usia 40 tahun ya, waktu itu masih sedikit lah, walaupun sekarang udah banyak nih ya, Prof. Agung ya, Prof. Abdul dan banyak di UGM juga yang sudah, dan saya insya Allah ini jadi menginspirasi untuk mereka yang muda-muda bisa segera cepat. Nah, kenapa bisa cepat? Tentunya saya pastinya usahanya lebih banyak begitu ya. Jadi ketika usaha kita lebih besar, maka kita akan bisa memperoleh prestasi itu dalam waktu yang lebih cepat. Nah, itu yang menjadi interpretasi dari rumus ini. Tapi kalau kita usahanya lambat-lambat atau sedikit atau kendor gitu ya, separuh aja, ya maka kita akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan prestasi yang sama gitu. Ya, jadi intinya gitu. Jadi prestasi itu sekali lagi adalah sesuatu yang tidak bisa instan, dan setelah dicapai itu harus dipelihara ya supaya tidak hilang begitu. Nah, jadi saya bilang sih usaha tidak mengkhianati hasil. Ini mungkin bahas kuat dari mana entah ya, sering dengar gitu kan teman-teman ya. Jadi alhamdulillah dengan konsistensi menjalankan Tridharma, karena saya kebetulan menjadi dosen ya, walaupun juga apoteker ya, tapi akhirnya mendapatkan pengakuan dalam bentuk jabatan guru besar. Itu adalah satu lompatan atau satu titik pada saya untuk titik prestasi. Nah, itu saya bilang proses ini memerlukan waktu dan juga memerlukan usaha. Kalau mau cepat, tentu usaha kita harus lebih besar ya. Katakanlah misalnya buat teman-teman yang muda-muda nih ya,
misalnya terutama yang mungkin di akademisi ya. Jadi kalau memang pengen jadi profesor dalam waktu cepat, tentu usaha kita untuk publikasi, usaha untuk mendapatkan apa kredit poin ya, kum pada Tridharma tentu harus lebih keras usahanya begitu untuk mempercepat waktu untuk perolehan. Nah, waktu itu masih apa namanya masih agak fenomenal ya mungkin waktu itu karena waktu itu masih tahun 2010-an, masih belum banyak profesor dalam usia muda di fakultas juga waktu itu masih baru saya. Jadi waktu itu kemudian nggak tahu nih tiba-tiba diwawancara sama majalah Tempo, kemudian masuklah di majalah Tempo tahun 2009. Jadi 2009 sebetulnya untuk guru besarnya 2009, tapi saya pengukuhannya 2010 ya. Waktu itu sudah ada. Jadi disebutkan di sini profesor termuda, tapi sekarang udah nggak muda lagi ya. Ya ini contoh aja bagaimana suatu usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Nah, kemudian sejak itu mulai mungkin orang mulai mengenal gitu ya, setelah muncul gitu, kemudian mulai dikenal oleh publik. Kemudian ada di satu penelitian saya yang waktu itu juga termasuk agak baru yaitu tentang farmakogenomik yang waktu itu juga masih sedikit, itu kemudian muncul di majalah Gatra. Jadi gini teman-teman, untuk menjadi satu hit atau hit bukan satu ini ya, bukan satu tujuan sih sebetulnya. Tapi itu adalah sesuatu apa namanya konsekuensi aja. Tapi ketika kita menjadi orang yang ingin ada di depan, itu biasanya ini pendapat saya pribadi ya, ini kan sharing kan. Saya lebih suka menjadi trend setter daripada sebagai follower gitu. Ya, jadi nggak apa-apa sih. Ada orang-orang memang suka saya follow gitu ya. Tapi kalau saya siapa yang mau ikut saya gitu ya. Jadi intinya gitu sih. Jadi kalau memang kita ingin menjadi satu apa ya tadi hit atau mungkin menjadi berprestasi, mungkin kita harus mencari hal-hal yang inovatif, yang apa yang membuat orang menjadi mengikuti kita, bukan kita yang ngikut orang gitu ya. Ya, itu yang kemudian tahun 2010 mungkin penelitian yang masih agak jarang juga waktu itu tentang farmakogenomik, kemudian saya dimasukkan di sebuah majalah juga di Gatra. Nah, kemudian ini yang menarik, Nah, di Medisina waktu itu pas saya lagi rapat IAI kalau nggak salah ya di Jakarta, kemudian diwawancara oleh majalah Medisina, kemudian ya dituliskan katanya bukan blogger biasa gitu. Ya, terkait sama blog, ini menarik juga teman-teman. Jadi ini sebetulnya waktu itu awalnya adalah tahun 2008, 2008-an, 2009 itu fakultas ada kegiatan untuk internasionalisasi begitu. Salah satunya waktu itu saya menjadi PIC untuk satu kegiatan. Intinya bahwa setiap kita mengharapkan bahwa untuk bisa dikenal supaya eksis, maka setiap dosen itu sebaiknya punya semacam website pribadi atau website sehingga ketika ada orang mau melihat profil kita, misalnya ada yang pengen menjadi mahasiswanya untuk minta sebagai supervisor, itu kan ada datanya gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau website yang profil resmi mestinya ada di di website di UGM ya misalnya ya. Tetapi waktu itu kita juga belajar untuk membuat website pribadi gitu. Nah, dari situlah kemudian keterusan. Jadi ketika itu kita belajar membuat blog ya, latihan tuh ada training apa semacam kayak lokakarya gitu semua dosen ya. Cuman ada yang jadi ada yang enggak. Jadi mungkin saya kebetulan alhamdulillah dianugerahi sedikit senang menulis begitu ya. Jadi kemudian saya pelihara blog saya. Awalnya mungkin kalau teman-teman mau lihat ya blog saya adalah zuliskawati.wordpress.com ya. Itu kalau bisa dilihat awalnya adalah tahun 2008 dengan tulisan yang sangat kecil-kecil gitu, sangat sederhana-sederhana. Kadang saya tulis hanya mungkin satu paragraf, mungkin enggak satu paragraf sih, mungkin 2 paragraf atau apa gitu. Tapi waktu itu adalah konsistensi. Jadi saya mendorong atau mengajak diri saya sendiri untuk konsisten menulis begitu. Jadi kadang nulis apa yang ada di sekitar gitu ya. Jadi kalau kalian buka silakan bisa dicek gitu ya di blog saya yang paling awal gitu ya. Tulisannya tuh sederhana-sederhana gitu. Kadang dan saya sambil mencari bentuk ya. Jadi saya ini formatnya mau bagaimana ya untuk selanjutnya gitu. Akhirnya dengan kita
konsisten, kita nanti lama-lama akan membuat satu bentuk. Misalnya, saya memulai dengan Dear Kawan, itu adalah satu format saya. Jadi, saya selalu mengawali dengan tulisan saya dengan Dear Kawan, kemudian saya membahasakan diri saya dengan aku misalnya. Itu itu satu karakter yang saya coba bangun begitu. Jadi ketika kita konsisten, kita nanti akan pelan-pelan menyusun satu karakter atau satu identitas ya, supaya oh ya kalau ciri khasnya Bu Zulus itu yang kayak gitu ya. Jadi sekali lagi kita harus membangun ciri khas kita sendiri, jangan meniru orang. Itu yang selalu saya tekankan pada diri saya. Saya harus punya ciri khas nih. Kalau saya bikin seperti ini, nanti kira-kira nanti apa gitu ya. Memang lingkungan tentu sangat berpengaruh ya. Jadi kadang saya meniru itu bukan berarti meniru sama sekali, tetapi lebih ke terinspirasi. Oh ya, ada bentuk seperti itu ya, bagus ya. Oke, coba saya coba gitu. Atau yang itu ada seperti itu ya, bagus juga, saya coba. Jadi mungkin ini sebagai sharing aja teman-teman, bagaimana saya memulai membuat blog saya. Dan alhamdulillah blog saya ini termasuk yang cukup banyak diminati waktu itu, tapi sayangnya dengan biasalah alasan kesibukan ya, kadang-kadang saya juga nggak sempat, belakangan mulai tahun berapa tuh udah mulai berkurang, 2012, 2013 tuh udah mulai satu padahal dulu saya selalu menjadwalkan diri saya, pokoknya setiap minggu harus satu, paling enggak satu tulisan setiap minggu begitu. Jadi itu ya, ini tulisan terakhir adalah tanggal 30 April, itu udah lama sekali. Ini tulisan saya yang terakhir. Ya, ini adalah tentang blog. Kemudian, ini ada Mbak Audrey ya. Waktu itu ada yang menarik juga, dari salah satu tulisan di blog saya, kemudian diangkat oleh redaksi Madisina menjadi satu tulisan. Jadi waktu itu saya dikontak, Prof ini kayaknya ada tulisannya yang di blog itu menarik, bisa nggak dibikin tulisan lagi dalam bentuk untuk Medisina ini. Jadi lucu kan, Medisina kan majalah farmasi, tetapi ada catatan perjalanannya. Saya bilang, emang penting Pak ditampilkan, saya bilang dipublikasikan. Nggak apa-apa katanya, biar melihat sisi lain katanya. Padahal lainnya cuma itu doang ya. Jadi isinya cuma jalan-jalan doang. Tapi menarik ya. Jadi ini malahan menjadi satu headline gitu ya di samping ada Mbak Audrey-nya nih. Saya ada di dalam satu judul yang ada di cover gitu ya, menarik juga. Jadi ini padahal ceritanya cuma cerita petualangan aja, cerita perjalanan waktu saya ke Jeju. Ya, ini contoh aja. Ini kemudian kadang-kadang dikontak oleh majalah untuk misalnya ada tentang efedrin waktu itu atau dextrometorphan gitu ya. Jadi sering juga ditanya, ini juga tentang hasil penelitian tentang waktu itu saya meneliti tentang legundi untuk alergi begitu. Nah, ini juga pernah jadi mulai bertahap begitu ya untuk kemudian mulai dikenal. Nah, tetapi selain itu juga kebetulan pada waktu tahun 2015-an, 2016-an ke sini itu kita mendapatkan kesempatan untuk menulis ya. Kita bekerja sama dengan Harian Tribun. Saya mengelola tulisan-tulisan teman-teman dosen, dan kadang-kadang kalau misalnya lagi kosong saya sendiri yang menulis ya. Jadi apa yang kita tulis ya. Jadi saya kira kita semuanya apoteker ya, punya kompetensi dan punya ilmu. Tinggal kita mengolahnya bagaimana. Jadi waktu itu saya sempat kan waktu itu ada suatu masa tuh ada berita tentang bahwa nata de coco itu dibuat dari pupuk gitu ya, atau istilahnya oplosan, dioplos dengan pupuk. Waktu itu ada headline yang sangat agak menyeramkan begitu. Dan saya sempat didatengin oleh petani nata dan mohon gitu ya, istilahnya tolong dijelaskan bahwa ini nggak seperti itu. Jadi orang kan udah takut dengan makan nata de coco waktu itu ya. Jadi kemudian ini adalah bentuk respon saya terhadap masalah yang ada di lapangan. Jadi ketika kemudian ada kebutuhan bahwa ini harus diluruskan nih, nggak benar kok itu ada namanya nata tuh dioplos. Bayangan kita kan pupuk itu kan barang yang kotor ya, sehingga masyarakat awam membaca bahwa nata de coco itu ternyata dibuat atau dioplos dengan pupuk. Itu kan langsung menyebabkan waktu sangat berpengaruh, sehingga orang-orang pada takut makan nata, kemudian produksi nata jadi berkurang, petaninya menjadi kehilangan pekerjaan atau menjadi sangat terganggu ekonominya. Nah, dari situ kemudian kita harus apa ya yang bisa kita lakukan?
ya saya bisanya cuma menulis begitu ya. Nah, maka kita coba tulis dan itu akhirnya kemudian suatu kali ketika saya sudah nulis beberapa lama kayak gini, ada seorang petani nata datang ya jauh-jauh dari kalau nggak salah dari Jawa Barat, mungkin pas mampir ke Jogja, datang menemui saya dan dia bilang terima kasih buat atas tulisannya gitu ya. Jadi sekarang udah lebih ini udah membaik lagi begini. Artinya apa? Ya, di situ saya nggak dapat apa-apa loh dari ini apa namanya dengan tulisan saya karena ini karena kerjasama dengan harian kita nggak digaji kita nggak dapat honor dari tulisan ini tapi dari respon setelah kita menulis dan kemudian ada manfaat yang dirasakan itu buat saya itu pasti lebih dari sekedar uang ya artinya ucapan terima kasih Ibu terima kasih tulisannya itu sangat membantu sekali sehingga kami sudah lebih baik lagi sekarang jadi udah masyarakat udah nggak takut lagi dengan makan nata de coco dan sebagainya gitu ya itu contoh aja bagaimana kita berespon terhadap masalah yang ada di lapangan. Nah, kemudian terkait menulis buku tadi sempat disampaikan ini juga ada banyak trik sih sebetulnya atau banyak tips ya dalam hal menulis ya karena menulis itu kebetulan karena saya dosen kemudian saya punya mata kuliah yang harus saya ampu maka bagaimana supaya ilmu itu bisa kita dokumentasikan ya kemudian bisa diperkaya sehingga bisa jadi bacaan begitu nah itu aja apa namanya stimulusnya atau niatnya seperti itu. Nah, kemudian untuk yang komik ini menarik. Kalau komik ini memang kebetulan karena saya juga ada di aktif di Biogama. Biogama adalah pusat informasi obat Gajah Mada yang juga banyak hubungan dengan informasi obat. Waktu itu kita mencoba membuat satu media untuk mengenalkan tentang obat pada masyarakat. Kemudian kepikirlah ini membuat komik untuk anak-anak begitu ya, komik Apoteker Cilik. Nah, kemudian ini cerita behind the story-nya, behind the komiknya sangat menarik karena waktu sempat saya audisi, saya kan nggak bisa nulis, nggak bisa gambar ya, saya hanya bisa bikin skrip ya, jadi saya yang membuat apa namanya percakapannya tuh kita yang bikin. Tapi untuk memvisualisasikan menjadi gambar itu pasti harus ada ilustratornya. Nah, waktu itu sempat saya harus audisi Illustrator. Ya, jadi saya waktu itu bikin audisi di Facebook bahwa saya punya apa mau bikin komik, saya membutuhkan ilustrator, silahkan saya punya skrip, silahkan bisa menghubungi saya gitu kan. Waktu itu ada belasan lah orang kontak saya, kemudian saya kasih skrip saya, satu skrip itu untuk divisualisasikan, kemudian nanti kita seleksi. Nah, tadinya saya berpikir bahwa kalau yang memvisualisasikan itu adalah punya background apoteker, background kefarmasian apalagi ya, maksudnya background kefarmasian, pasti akan lebih mudah menuangkan tulisan saya dalam bentuk gambar. Tapi ternyata yang terpilih waktu itu gambarnya atau ilustrasinya memang cocok dengan kita adalah justru orang yang sama sekali tidak ada background kefarmasian, dia orang teknik gitu ya. Jadi tapi blessing in disguise-nya atau justru hikmahnya dengan itu adalah kalau orang apoteker yang menulis ketika saya bilang analgesik begitu mungkin dia akan tuliskan analgesik begitu saja. Sehingga mungkin ketika sampai di pasar orang akan membaca loh ini analgesik itu apa. Tapi ketika yang memvisualisasikan itu adalah bukan apoteker atau tidak memiliki background farmasi, dia justru akan mencoba membuatnya dalam bentuk yang paling mudah untuk dipahami oleh orang awam. Itu malahan keuntungannya dari kita. Jadi ketika kita membuat skrip yang skrip itu ternyata kok bahasanya mungkin dia sendiri, Bu maksudnya ini apa gitu ya. Nah, justru kemudian kita jelaskan, oh berarti ini terlalu sulit nih dipahamin oleh orang awam. Saya permudah lagi bahasanya begitu ya. Jadi menulis buku itu sangat menarik karena bervariasi ya. Kalau buku molekuler jelas harus serius gitu kan. Tapi kalau membuat komik ini justru bagaimana membuat sesuatu yang serius tetapi dalam bahasa yang mudah dipahami apalagi kalau kita sasarannya pada anak-anak. Jadi bahasanya harus yang mudah. Itu saya alhamdulillah dapat 3 komik ini ya. Yang terakhir adalah kenali imunisasi. Yang penting adalah kumpulkan niat, kemudian konsisten tadi ya dalam melaksanakan, kemudian juga kita eksplor lah kemampuan kita. Ya, itu adalah sedikit pengalaman saya terkait dengan menulis yang ini bisa mengarahkan pada hit tadi ya, artinya
Dengan menulis kan kita menjadi dikenal ya, dikenal kemudian menjadi populer tadi ya. Nah, itu salah satu cara sih sebetulnya ya dengan kita mengeksplor tulisan kita. Nah, sekarang di era digital seperti apa nih zaman sekarang? Jadi sebetulnya era digital sih udah agak lama sih ya beberapa waktu yang lalu, tetapi sekarang makin terasakan ketika adanya pandemi COVID-19 ini. Ya, jadi dengan adanya pandemi COVID-19 maka digital ini menjadi sangat booming karena kita keterbatasan secara fisik mau nggak mau komunikasi adalah menggunakan digital. Makanya di era pandemi maupun new normal sekarang era digital ini memang harus kita manfaatkan sebesar-besarnya ya karena ini merupakan salah satu media utama untuk berkomunikasi ya. Kalau tadi saya masih bisa bikin komik, sekarang mungkin komik nggak akan laku ya, atau mungkin orang nggak pada beli karena mungkin nggak tokonya mungkin terbatas dan sebagainya. Orang lebih mudah menggunakan YouTube atau apa. Nah, jadi tips yang pertama menurut saya sih ini semuanya berdasarkan pengalaman ya, silakan nanti bisa didiskusikan. Bagaimana bisa menggunakan sosial media secara efektif untuk merespon masalah di masyarakat. Untuk sosial media, kebetulan saya nggak banyak-banyak juga sebetulnya ya, selain blog, itu paling saya ada Facebook ya, saya Facebooker juga ya. Kemudian Instagram, tapi saya jarang-jarang, saya nggak terlalu hobi foto-foto di Instagram, jadi nggak terlalu aktif di Instagram. Tapi kalau Facebook memang karena udah sejak awal Facebook, kalau kita handle terlalu banyak juga repot, karena kerjaan kita kan nggak cuma itu ya, jadi kadang-kadang karena katakan untuk Facebook aja kan sebetulnya saya mohon maaf juga banyak sekali permintaan pertemanan yang nggak bisa saya accept karena sudah sangat full kuotanya, ada mungkin ada 1000-an lebih yang nggak bisa diaccept. Nah, ada yang menyarankan udah bikin aja akun baru atau bikin fans page atau friendship page gitu. Tapi itu saya bikin tapi akhirnya nggak kopen gitu ya, karena ya tadi kan kesibukan kita banyak gitu, nggak sempat urusan sosial media aja. Bukan artis juga ya, jadi kita nggak hidup untuk itu sebetulnya ya, jadi hanya sebagai selingan. Tapi pada masa ini mungkin ini bisa menjadi satu yang bisa kita tonjolkan. Jadi contoh aja misalnya kayak awal pandemi, Presiden Jokowi menyebutkan akan memesan kloroquine dan Avigan. Dan itu sempat memicu suatu panic buying gitu kan, panic buying terhadap kloroquine ya. Mungkin teman-teman yang di apotik sebagian pernah merasakan ada orang cari kloroquine misalnya gitu. Nah, itu kemudian memicu saya, menginspirasi saya untuk menulis di media sosial maupun di media massa tentang kloroquine gitu ya. Jadi misalnya di Facebook saya maupun di blog pribadi yang kemudian yang saya pelajari atau yang saya rasakan adalah ketika kita menuliskan sesuatu yang mungkin dianggap penting atau bermanfaat, di era Internet of Things sekarang, itu sangat mudah sekali untuk viral, gitu ya. Jadi, waktu itu saya hanya waktu itu nulis sedikit pertama di webnya fakultas ya. Waktu itu memang Pak Dekan minta supaya saya, Mbak coba nulis tentang kloroquine gitu. Memang sudah terinspirasi juga, dan kemudian saya langsung tuliskan. Dari situ di web fakultas ada, kemudian di refer oleh webnya universitas seperti ini ya contohnya ya. Nah, kemudian dari sini ada yang merefer lagi dari media-media yang lain ya. Jadi akhirnya kemudian ada yang memang langsung komunikasi dengan saya karena di UGM sendiri sekarang di bagian humas kalau ada wartawan menanyakan tentang obat apa mesti biasanya diarahkannya ke saya. Nah, jadi kalau kita menulis sesuatu dan itu memang penting, biasanya cepat sekali share, ya, cepat sekali, mudah sekali diviralkan, ya, tanpa kita melakukan apa-apa, udah tahu-tahu udah viral. Sebagai contoh misalnya ya, tentang kloroquine aja, kloroquine sama sebut nama saya gitu ya, googling, ya saya coba googling dengan kloroquine dan nama saya, itu udah banyak itu ya, dari ada Jamu Digital, Farmastika, ada Liputan 6, ada Edukasi Kompas, ada Berita 1, ada Detikcom, Republika, ya. Jadi artinya ketika kita
dan itu tidak semuanya mewawancara saya langsung ya, ada beberapa saja yang mungkin memang kontak ya, WA dan sebagainya, wawancara untuk memperjelas, tetapi ada yang mungkin merefer dari UGM dan sebagainya. Jadi sekali kita menulis sesuatu tuh zaman sekarang, kalau itu tulisan itu dianggap bermanfaat atau baik ya langsung mudah sekali viral gitu ya. Jadi ini adalah pengalaman saya sih kemarin ya. Kemudian yang gak usah diceritakan, mungkin yang ramai adalah eukaliptus kemarin ya. Saya sempat juga nulis di Facebook saya, udah langsung share banyak sekali. Kemudian banyak yang pada berdatangan menanyakan begitu, wartawan dari media online maupun dari TV gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah tips yang kedua adalah sekali kita mendapatkan kesempatan, maka manfaatkan secara optimal untuk mendapatkan kepercayaan. Jadi saya ingat iklannya Axe dulu, zaman dulu, sekarang udah nggak ada nih, parfum apa ya, semprot itu. Intinya adalah supaya kesan pertama harus menggoda gitulah ya. Selebihnya terserah Anda. Jadi intinya apa? Ketika kita mendapatkan kesempatan ditanya orang tentang sesuatu hal, maka kita harus optimalkan kesempatan tersebut sehingga nanti akan mendapatkan kepercayaan lebih lanjut begitu. Nah, dalam konteksnya sekarang COVID ya, pandemi, kan banyak sekali informasi simpang siur yang berkembang tentang terapi COVID ya. Nah, itu kita pelajari betul ya. Kita sebagai apoteker kita harus pahamin tentang uji klinik yang ada sekarang seperti apa sih update-nya dan sebagainya. Kita bisa membaca dari banyak sumber, mengikuti banyak webinar ya tentang herbal alternatif, tentang dexamethasone waktu itu belum lama, kemudian tentang ada eukaliptus anti corona dan sebagainya. Nah, kalau kita bisa menjawab dengan baik, tentu akan mendapatkan kepercayaan. Jadi sebagai buktinya waktu itu mungkin sebagai gambaran aja. Waktu itu saya pertama kali dikontak oleh dari IAI, Prof ini ada RRI Pro 3 mau wawancara katanya tentang, awalnya sih dia bilang katanya tentang obat herbal katanya untuk COVID. Ya, waktu itu ngontaknya pagi-pagi apa ya, kalau nggak salah atau malam ya, pokoknya intinya buat besok pagi gitu. Yaudahlah, pokoknya yaudah siap, saya bilang gitu. Ternyata yang ditanya adalah tentang waktu itu adalah ketika ada UNER dan BIN sedang merilis atau mempublikasikan bahwa mereka menemukan 5 kombinasi obat untuk COVID-19. Bagaimana pendapat saya waktu itu? Jadi ternyata ditanyain tentang itu. Nah, mungkin waktu itu jawaban saya atau mungkin apa yang saya sampaikan itu bisa diterima. Maka kemudian ketika ada isu lagi tentang obat, mereka nggak lewat siapa-siapa, langsung kontak saya karena mereka kan udah punya kontak saya. Langsung saya diwawancara lagi untuk topik yang berikutnya, untuk wawancara RRI Pro 3. Misalnya tentang dexamethasone kemarin itu ya. Oke, kemudian ketika ada masalah lagi kemarin tentang kalung anti COVID, mereka wawancara lagi. Jadi artinya apa? Ketika kita sudah mendapatkan kesempatan dan kemudian kita bisa menunjukkan performa kita, maka kemudian kita akan dipercaya untuk selanjutnya. Nah, ini ada senang dan enggaknya ya. Artinya apa? Senangnya artinya oh, alhamdulillah dipercaya kan begitu ya, suatu kebanggaan atau mungkin suatu membuat membesarkan hati. Tetapi tentu risikonya adalah harus mempertahankan. Jangan sampai suatu kali kita diwawancara gitu, mungkin jawabannya salah atau bagaimana gitu ya. Itu yang di RRI. Kemudian yang di TV juga, ini juga menarik. Jadi ada di TV One waktu itu tentang waktu itu masih tentang herbal. Kemudian yang eukaliptus ini ada 2 hari berturut-turut ya di TV One, kemudian di iNews, kemudian di Kompas TV, ini masih masalah kalung eukaliptus. Jadi sampai ada teman dari BIN ya menanya, wah ini kayaknya media nih nggak serak kalau belum nanya sama Prof Zulis, kata dia, karena pada barang yang sama ya tapi ditanyakan lagi gitu. Jadi ini adalah satu contoh aja, satu kepercayaan yang diberikan ketika kita bisa perform dengan baik. Katakanlah misalnya TV One 2 kali meminta saya untuk masih dalam era pandemi COVID ini 2 kali udah untuk wawancara live dari rumah, itu gambar rumah saya. Jadi acaranya live dari rumah. Ya, artinya apa? Berarti mereka mempercayai saya untuk menjadi salah satu narasumber. Kalau sekali saya
mengsle ya, misalnya sekali nggak bagus perform mungkin ya tidak akan dikontak lagi. Sama kan kalau kita misalnya meminta seseorang kemudian ternyata nggak hasilnya nggak bagus, tentu mungkin nggak akan diundang lagi. Nah itu mungkin yang tadi saya sampaikan bahwa ketika kita mendapatkan kesempatan maka performan kita harus dieksplor sebaik-baiknya. Tips yang ketiga adalah memanfaatkan momentum. Jadi momentum secara umum itu adalah zaman era digital, ini kan konteksnya era digital ya. Sekarang YouTube ada menjadi salah satu salah satu media yang sangat banyak diakses ya. Dikit-dikit lihat di YouTube sekarang seperti hari ini pun juga kan di YouTube kan. Ya, jadi YouTube salah satu yang termasuk booming juga sebagai salah satu sumber informasi. Kemudian secara khusus momentumnya adalah masih banyak orang membutuhkan informasi terkait dengan COVID-19. Ya walaupun YouTube punya aturan sih, kalau deskripsinya ada COVID-nya biasanya nanti nggak akan untuk demonetisasi, nggak akan untuk dimonetisasi. Ya, tapi kalau saya nggak mikir ke sana. Jadi saya mencoba untuk jadi YouTuber juga gitu. Jadi cuman masih santai ya, belum serius ya. Jadi penasaran aja. Jadi saya suka mencoba hal baru sih sebetulnya ya. Jadi ini adalah channel YouTube saya yang ini barusan semalam saya upload ya karena mau ada acara hari ini saya pengen nunjukin mungkin karena seminggu terakhir ini saya vlog kosong karena sedang sibuk banyak urusan macam-macam. Sehingga ini saya coba untuk idenya apa? Idenya berangkat dari tadi pertanyaan orang, kemudian dari apa? Ini contoh aja ya. Ini adalah YouTube saya, vlog saya yang terbaru. Tolong nanti di-subscribe, share, dan like. Oke ya. Ya. Balik ke sini. Jadi, lalu untuk bisa seperti itu bagaimana? Tentu kita harus mempelajari. Jadi, membuat nge-vlog itu juga tidak mudah ternyata. Saya harus belajar ngedit karena kan semuanya masih sendiri ya. Jadi gimana sih caranya ngedit ya? Yang paling bagus tuh ngeditnya pakai apa? Saya adalah satu program yang mudah gitu kan. Kemudian cara ngerekam dan sebagainya, mengupload. Ya, akhirnya termasuk waktu itu ada komunikasi, ada diskusi di satu grup. Itu thumbnailnya itu harus yang bagus, Prof, kata dia. Ada yang teman menyarankan. Jadi saya nggak pernah berpikir tentang thumbnail. Thumbnail itu adalah tampilan pertama kali dalam satu vlog itu ya, ketika orang melihat itu tampilan cover istilahnya ya, cover kita tuh seperti apa. Nah itu ternyata ada triknya juga membuat thumbnail misalnya gitu. Jadi saya senang karena ini hal yang baru yang saya juga lagi belajar sampai sekarang masih banyak yang belum saya ketahui tentang YouTube ya, tentang aturan-aturan. Tapi at least itu adalah cara kita memanfaatkan momentum. Ya. Jadi ini ya. Jadi YouTube saya udah lumayan, tapi ya masih sedikit banget ya sebetulnya. Jadi thumbnail itu yang seperti ini. Jadi tampilan awal ketika YouTube kita muncul. Nah, itu thumbnail. Jadi ternyata harus dibikin yang menarik misalnya gitu ya. Jadi dunia blogging sudah sedikit berkurang. Saya sekarang masuk kepada dunia vlog, tapi ya masih santai-santaian sih. Karena masih bisa ambil macam-macam. Nah, kemudian mungkin yang tips terakhir ini adalah mau terus belajar. Jadi sesuatu yang kita hadapi ini selalu ada yang baru ya, apalagi dengan era digital. Kita kan bukan belajar komputer waktu kuliah kan kita bukan belajar IT. Jadi kita benar-benar sangat ini ya, baru apalagi kayak saya juga masih gaptek, apalagi dengan usia yang sudah tua biasanya agak pelan menyerap informasi gitu ya. Jadi, tapi kita memang harus belajar dan terus belajar. Nah, mungkin untuk tips belajar aja ini bisa digunakan secara pribadi maupun secara organisasi ya. Jadi, ketika kita akan, ketika kita akan menuju puncak dalam arti tadi ya, meraih satu prestasi, maka harus ada modal keberanian. Tadi ya, untuk berjuang tadi yang saya bilang bahwa kalau mau lebih cepat berhasil tentu usahanya harus 2 kali lebih besar begitu ya. Dan juga mungkin ada volunteerian itu mungkin sukarela. Kita memang harus menyediakan diri untuk
mau bekerja keras begitu ya. Jadi harus mampu mempertahankan motivasi tinggi dalam situasi yang bermacam-macam, termasuk dalam organisasi pun demikian ya. Saya kira kalau ingin menjadi organisasi AI yang bagus, yang solid dan sebagainya, pasti banyak badai, topan dan sebagainya ya, masalah-masalah yang tadi disampaikan adalah dinamika ya. Tentu kita harus ada yang mau berjuang ya, keberanian, ketabahan begitulah. Kemudian itu learning smart yang pertama. Yang kedua adalah modal sosial di mana kita ini nggak bisa hidup sendiri ya, karena kita adalah makhluk sosial. Jadi tentu untuk misalnya tadi saya belajar dengan untuk media sosial, misalnya menggunakan YouTube, itu ya kita harus nanya-nanya, harus apa gitu. Jadi artinya kita ada tim ya, atau bukan, saya belum ada tim sih. Artinya gini, kita harus apa bekerja sama dengan orang lain ya. Jadi kalau dalam organisasi tentu harus ada teamwork yang baik ya untuk saling melengkapi karena kita pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya, sehingga itu dengan tim itu bisa saling melengkapi. Dalam satu belajar juga gitu ya, belajar di sekolah maupun belajar secara umum pasti kita ada yang kurang dan ada yang lebih, maka kita bisa saling bekerja sama. Yang ketiga adalah modal emosional. Jadi pasti di dalam proses mencapai satu prestasi ya, apalagi untuk misal peer hit tadi, itu pasti kita akan banyak menjumpai hal-hal yang bervariasi ya, apalagi zaman sekarang gampang banget loh orang membuli orang, misalnya ya di era apa di media sosial, itu bisa menjadi satu ini juga. Saya melihat dinamika untuk organisasi AI kita sekarang sedang sangat sangat dinamis ya, sangat mudah orang karena memang media sosial memang ya namanya sosial ya, jadi kita nggak ada pembatasan. Yang membatasi adalah diri kita sendiri, apakah kita punya etika atau tidak ketika kita menyampaikan sesuatu di masyarakat gitu ya. Jadi ini sangat penting adalah mampu mengendalikan diri. Kadang-kadang ada yang kita tidak sepakat dengan orang lain. Bagaimana cara kita mengemas bahasa kita ya. Jadi saya sendiri terus terang memang bukan orang yang mudah suka konfrontasi. Mungkin saya memang orangnya agak penakut ya, tapi saya memang tidak suka konfrontasi. Kalau misalnya ada masalah, mungkin lebih baik kita gimana ya sebaiknya gitu, apa dari hati ke hati dan sebagainya. Jadi mampu mengendalikan diri dalam suatu kondisi, mengekspresikan emosi dengan tepat itu adalah salah satu bentuk pembelajaran yang penting. Tentu kesehatan merupakan modal yang penting juga, jadi tetap harus menjaga kesehatan ya, karena tanpa sehat kita juga nggak bisa ngapa-ngapain ya, harus begini begitu tapi pusing, tapi sakit dan sebagainya, tentu akan mengurangi dari aktivitas kita. Tentu saja juga kita tidak boleh lupa terkait sama modal religiositas, di mana apapun yang kita peroleh sebetulnya tentu saja tidak lepas dari izin Allah. Jadi saya tidak pernah juga merasakan bahwa ini adalah karena saya mampu, bukan. Jadi benar-benar saya yakin bahwa ini pasti Allah izinkan, karena tiba-tiba saja mungkin Allah bisa kasih saya blank sekarang, saya tidak bisa ngomong misalnya gitu ya. Tapi itu tadi sama sekali apa yang kita capai itu bukanlah semata-mata karena kita pandai atau kita, tapi semata-mata karena izin Allah. Sehingga itu juga harus menjadi salah satu yang kita ingat. Mudah-mudahan Allah selalu ngasih petunjuk, ngasih ide, ngasih jalan untuk kita menjalankan dan kita diberi kemampuan untuk menjalaninya. Dan mungkin yang terakhir adalah modal intelektual ini tadi karena tadi kan yang saya sampaikan tipsnya secara soft-nya, soft skill-nya ya, tetapi hard skill-nya atau kompetensi dari keapotekerannya itu sendiri tentu harus kita semuanya harus menambah sendiri ya. Jadi misalnya tadi terkait dengan konteksnya adalah dengan COVID, maka kita harus banyak mengikuti webinar ataupun membaca-baca informasi terbaru tentang apa namanya pengobatan dan sebagainya gitu. Ya, kemudian itu yang tentang substansi dari kefarmasiannya. Juga ke depan nanti kan ada telemedicine ya. Saya dengar untuk telemedicine saya beberapa kali mendengar, tetapi belum terlalu intens sekali untuk memahami karena saya kira aturan-aturannya masih sedang dibangun ya untuk telemedicine, kita tunggu aja. Tapi itu nanti juga hal-hal yang harus kita hadapi dan kita harus pelajari. Jadi tentang teknologi ya, ketika sudah ada telemedicine, e-farmasi dan sebagainya, itu nanti mau nggak mau adalah selain ilmu hard skill-nya kefarmasian kita harus mengikuti juga atau memiliki juga kemampuan soft skill terkait dengan IT. Ya, jika perlu mungkin mengikuti pendidikan dan atau pelatihan seperti itu.
Baiklah, saya sudah sampai pada bagian yang terakhir. Jadi kalau judulnya adalah bagaimana menjadi apoteker yang hit, buat saya sih sebetulnya tidak penting lah harus menjadi hit, tetapi yang penting adalah bisa bermanfaat. Tetapi menjadi hit juga tidak salah. Artinya ketika kita menjadi hits dalam arti adalah populer ya, kemudian banyak yang mengikuti, maka manfaat kita bisa menjadi lebih besar sebetulnya ya. Jika bisa memanfaatkan popularitasnya tersebut. Tapi asal tadi harus hati-hati karena di sisi lain konsekuensi untuk menjadi hits itu menjadi besar juga. Karena apa? Apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita lakukan pasti akan menjadi sorotan dan juga nanti akan menimbulkan apa namanya banyak persepsi atau pendapat sehingga karena lebih banyak yang mendengar maka harus hati-hati ya. Jadi harus ketika ngomong ini harus benar-benar ada dasarnya, harus ada rujukannya begitu ya, tidak bisa asal ngomong ya. Kemudian juga tadi untuk hits itu atau kekinian saya kira kita harus responsif terhadap situasi. Jadi sekarang butuhnya apa sih? Informasi apa yang lagi penting ya, dibutuhkan masyarakat nanti kita provide gitu. Dan memanfaatkan momentum yang ada. Dan menyiapkan diri untuk menyambut era digital tadi ya. Kita sebetulnya era digitalnya udah jalan sih ya, tapi mungkin akan makin meningkat lagi. Kita akan perlu tunggu aturan-aturan secara resmi mengenai telemedicine, tentang e-farmasi dan sebagainya, dengan tetap menjaga kompetensi substansi dari kefarmasian kita. Ya. Dan jika ini berhasil, insya Allah akan bisa meningkatkan eksistensi diri secara pribadi maupun juga eksistensi profesi secara keseluruhan. Baik, demikian mungkin yang bisa saya sharingkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kekurangannya mohon maaf. Jika ada yang berlebih semata-mata bukan karena kelebihan saya, tapi adalah izin Allah. Ya. Dan selamat menjadi apoteker yang hit. Mudah-mudahan bermanfaat.